Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kita percaya ada mujizat-mujizat di zaman sekarang ini terjadi. Sebab karya Tuhan telah dinyatakan, anugerah Tuhan telah dinyatakan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, kepada Tuhan yang sumber pembuat mujizat, maka Bapak Ibu Saudara, saya percaya mujizat-mujizat zaman now terus Bapak Ibu Saudara dan saya alami dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita masuk dalam program Mujizat Zaman Now. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan, dan kita percaya urapan Tuhan mengalir dalam setiap kita. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan kami boleh terkoneksi, tergabung di dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya kami akan menerima urapan yang baru. Mujizat-mujizat itu terjadi sekarang ini ketika ada dalam hadirat Tuhan, dan firman Tuhan meneguhkan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Katakan, Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, amin. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sekali lagi pujian ini, Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, amin, di bumi dan di surga. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku
Ku puji, ku muliakan nama, ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Kami puji kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, ya Allah, ya Allah, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, haleluya. We worship you. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Mari yang rindu mengalami mujizat-mujizat Tuhan di zaman now ini, sama-sama kita katakan, kita angkat kedua tangan kita, kita sepakat, kita katakan pujian ini. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru, amin, di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, engkau yang sedang mengalami pergumulan, persoalan atau sakit penyakit, percaya firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kita percaya dalam program mujizat zaman now ini terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ketika kita sepakat, kita percaya terjadi mujizat-mujizat yang dahsyat. Mari sama-sama dengan saya kita sekali lagi mengatakan pujian ini. Anugerah-Mu melimpah bagiku, yes, selalu baru di
setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenananmu, yes, mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya, baik yang di gereja maupun mungkin yang ada di TikTok, di Instagram, di Facebook. Karena jujur hidup ini kadang kita menjadi mumet karena hanya perkara sepele. Padahal hidup ini yang Mongol selalu bilang. Kadang kita suka ketakutan dengan wewe gombel. Kita suka ketakutan dengan pocong. Padahal sejujurnya mereka yang takut dengan kita. Kenapa kita yang harus terpengaruh dengan cerita ada pocong di Bekasi? Ada pocong bang di jalan tol. Enggak mungkin dia nyebrang bang. Tinggi itunya. Pembatas tolnya. Jadi kita menjadi tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Padahal kita punya Tuhan yang besar. Karena kitanya bukan Tuhannya. Saya juga dulu berpikir begitu. Kan saya jelek. Gak mungkin jadi artis. Kita menyadari diri Pak. Itu sisi manusiawi. Hitung-hitungan terhadap diri itu penting. Karena kita hidup di dunia yang kita hidup sekarang bukan di bawah kendali Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan punya hak untuk merebut kembali dunia ini dari yang Tuhan ciptakan. Betul tidak? Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan. Berarti milik siapa? Milik kita bos. Kita anak kerajaan Allah, kita anak kerajaan Tuhan. Yang di luar sana bilang kita anak kerajaan Elohim. Tuhan ciptakan untuk kita. Tetapi karena ketidaktaatan kita dan otak kita yang terlalu cepat berpikir, akhirnya kita jadi seperti kita yang numpang. Padahal gak begitu Bapak Ibu. Saya baca firman, saya kaget. Oh Tuhan, berarti selama ini saya hidup salah. Mengasihani diri. Ya Tuhan, gua kan jelek, kita kan bisa Tuhan. Masa kita jadi artis? Setiap ada orang, bang, ayo bang. Enggak gua gak berani kayaknya gua begini, gua begitu. Gua ya ke gereja ketakutan, ada yang hilang handphone, ntar gua jadi yang dituduh. Jadi kita merasa selalu wah gak bisa. Apalagi dalam hidup. Kadang karena ketidakmampuan pola pikir kita. Jadi kita akhirnya apa yang kita lakukan? Mengandalkan orang. Kita PO Pak Jenderal bintang 1. Pasti dia bisa bantu. Kita kan keluarga hebat. Pasti begini-begini. Akhirnya kita lupa. Ada satu sosok yang luar biasa. Yang kalau kita andalkan hidup kita kepadanya, kita mengandalkan hidup kita kepadanya, Alkitab bilang diberkati. Nah saya dulu juga begitu. Di saat memasuki dunia entertain, saya bilang saya gak akan jatuh dalam dosa karena saya sudah lahir baru. 3 bulan saya pelayanan pelepasan sama almarhum Papa Reaji. Waktu masih di Wendy's Kelapa Gading. Setiap hari Sabtu, setiap hari Rabu gue datang. Gak pernah gak datang dari Tanjung Priuk.
Selalu datang. Kenapa? Karena pingin bersih. Pingin benar-benar totally mengandalkan Tuhan. Karena di saat kita mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Itu adalah putar baliknya Mongol dari hidup yang tidak benar ke hidup yang benar. Otomatis kalau kita sudah mengambil hidup ini, kita harus menyempurnakannya. Jangan pelepasan cuma 2 kali. Terus besok lu bilang udah bebas. Belum tentu. Karena setelah pelepasan masih ada pelayanan lain namanya penggembalaan. Membalut luka batin yang telah remuk dulu, dibenerin kembali menjadi pribadi yang baru. Dan itu terjadi dalam hidup Mongol. Kalau bukan karena Tuhan gak mungkin saya jadi artis, Pak. Berapa ribu orang Manado ganteng. Berapa ribu orang Manado cantik. Tapi terbukti sampai hari ini di atas mimbar. Artis Manado paling top sampai hari ini Mongol. Coba teman-teman. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Gak mungkin, Pak. Tuhan. Mongol hitam pesek. Tuhan gak kena skincare. Ya, berapa banyak sekarang laki-laki kemana-mana skincare di dalam tas. Segala macam apa? Apa itu yang buat supaya nggak kena matahari, nggak angus? Sunscreen. Gue bilang bawa terpal lebih bagus biar memutih. Ini bawa sunscreen. Berapa banyak orang yang setiap minggu harus ke dokter kulit untuk memperbaharui kulit. Saya mah nyantai pakai air putih kata Opung. Opung Mongol orang Batak baru penggabean. Ngapain kau pakai sabun Amang? Kita dulu cap tangan sabunnya. Ada tangan yang jabat tangan itulah bisa juga buat cuci jeans. Jeans saja bersih apalagi mukamu Amang. Coba santai, kenapa? Karena otak kita yang menjadi biang keroknya. Yang harusnya nggak penting dijadiin penting. Makan kita diatur oleh dokter yang belum tentu dia lebih umur panjang dari kita. Oknum dokter banyak yang suka nakut-nakutin, gemuk itu pasti nanti serangan jantung. Temen Mongol kurus mati jantung. Masa sakit jantung milih orang gemuk? Semua orang dihantam kalau memang indikasinya ada. Yang salah kata Opung Mongol begini Amang. Ingat ya. Opung hidup zaman perang. Nggak pernah kami tahu itu masaknya udah mendidih apa enggak Amang. Sementara direbus datang bom kita kabur Amang. Nggak mikir itu udah mendidih ke airnya atau belum. Tapi coba kau hitung sekarang Opung umur berapa? 99 tahun. Masih sehat, masih bisa ngomongin hidup orang bahkan. Beliau kalau ke gereja nggak dengar firman. Opung kenapa nggak dengar firman? Udah kuhafal Amang, udah 2 kali dia khotbahin. Udah 2 kali katanya pendetanya khotbah, jadi udah hafal. Jadi ada opung-opung lewat satu dia omongin, kau tahu jinnya itu cuma 2 gram. Gede bentuknya kosong itu Amang nulisnya. Di gereja. Jadi kadang dalam hidup kita menjadi nggak baik karena kenapa? Karena kitanya menghadapi masalah. Kita bukan cari kaki Tuhan, bukan kita bertekuk lutut berdoa cari Tuhan, ngandelin. Dan itu saya alami Bapak Ibu. Kita berbagi hari ini. Orang semua tahu saya stand up comedy terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Itu orang akui Bapak Ibu. Tapi Anda nggak tahu bahwa saya pernah mengalami sebuah masalah 3 tahun terakhir ini. Anda kalau googling di Google, Anda coba sekali-sekali googling Mongol ditipu dan hilang uang 53 M. Saya kehilangan duit 53 M. Dipinjam kepada orang yang nyalon gubernur. Dan orangnya pas duitnya dikasih 2 minggu kemudian ditangkap oleh kepolisian karena kasus korupsi dana COVID. Dan orangnya divonis 14 tahun penjara dan dimiskinkan. Duitnya mana? Nggak mungkin balik. 9 Januari 2025 saya ke penjara. Saya datangin beliau. Boleh nggak saya minta 2,5 M dari 53? Karena saya mau beli rumah.
Ibunya, orangnya nangis depan Mongol. Mau langsung kaget. Tuhan, harusnya Mongol yang nangis. Kenapa ini tabu balik? Kenapa jadi kebalik dia yang nangis? Kita langsung, ini ya alamat gak mungkin dapat. Benar, dia yang nangis. Saya pulang rumah di perjalanan saya bilang, Tuhan, kuputihkan hutangnya. Yobel akan kulakukan dalam hidup dia. Orang tanya, kenapa Mongol? Ada satu pameo bilang bahwa orang yang meninggal bawah hutang itu gak masuk surga. Beliau usianya sudah 68 tahun. Harus menjalani 14 tahun. Berarti keluar 80. Puji Tuhan beliau masih hidup. Kalau dia meninggal dengan kondisi berhutang 53 M. Jadi apa yang harus Mongol lakukan? Mongol bilang sama orang rumah, kuputihkan hutangnya. Mongol tulis di Facebook, Yobel kulakukan dalam hidup orang tersebut. Orang bilang, gila Ngol, hebat loh, bisa bikin seperti itu. Iya, saya yobelkan buat orang tersebut. Anaknya yang akan saya tagih. Iya tuh, nyandak salah tuh. Mama itu orang tuanya yang kita yobelkan, anaknya ya tetap tanggung jawab gitu loh. DP anak kita dusu. Orang bilang. Jadi ngadepin hidup kadang-kadang tidak semua harus sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kadang kita harus ingat, hidup kita itu harus seperti yang Tuhan mau. Mau kemana kita melangkah, ikut cara Tuhan. Kalau dulu kan ada lagu, Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Jadi Tuhan yang pimpin, jangan kebalik. Kadang kita yang pimpin, Tuhan jadi bingung. Mengenapa jalan jo sendiri Tuhan bilang. Karena kita kadang mengambil alih haknya Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bahwa manusia tuh gak ada lebih-lebihnya Bapak Ibu. Kadang-kadang bilang, wah tapi kan Ngol, wah om saya sekarang ketua komisi Ngol. Ya kalau hidup dalam Tuhan. Kalau dengar peka suara Tuhan, kalau tidak, dunia perpolitikan Indonesia tidak baik-baik saja. Jebak menjebak terjadi. Siapa yang akan tahu? Takutnya menghuni Cipinang. Siapa yang tahu? Kita nggak ada yang tahu. Karena saling menjatuhkan di dunia perpolitikan itu nggak bisa ditutup dengan sebelah mata. Terlihat terpampang nyata. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita baca sama-sama hari ini. Karena saya hilang 53 M, saya nggak punya duit lagi Bapak Ibu. Saya hidup dengan 112 juta. Dengan kondisi saya harus membiayai banyak orang. Saya 4 hari di kamar nangis. Ding ingus li Mongol nggak lap, Mongol bagi ding. Nangis Bapak Ibu, serius. Karena kenapa? Kebanggaan kita sekarang 0. Saya bersyukur Tuhan ajar Roh Kudus ajar saya untuk masuk ke kamar. Kalau Anda baca Alkitab, di saat Yesus disalibkan ada 2 orang yang punya sikap hati yang berbeda sekalipun melakukan kesalahan yang hampir sama. Satu namanya Yudas. Beliau menjual Yesus. Petrus apa yang dia lakukan? Menyangkal Yesus. Dua-duanya salah. Salah. Dosa besar, dosa kecil. Sama dosanya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Sikap hati mereka menentukan langkah hidup mereka. Di saat Yudas menjual Yesus, menyadari kesalahan. Apa yang dia lakukan? Dia lari keluar. Petrus
Di saat dihakimi orang, wah dia salah satu bersama dia gitu. Aku tidak mengenal. Sebelum ayam jantan berkokok, apa yang dia lakukan? Di saat dia menyadari kesalahannya, dia mundur dan masuk. Dia bisa masuk ke dalam ruang doa. Dia bisa masuk dalam pertempuran hidupnya. Dia bisa masuk di dalam manapun. Tapi kalau kita masuk, berarti kita menyadari diri dan dia melakukan berdiam diri. Jadi di saat kita mengalami sebuah masalah, yang paling harus kita lakukan, saya masih ingat dulu ajaran Pak Pariaji adalah kita harus memiliki namanya roh pengendalian diri. Itu saya lakukan dalam hidup Bapak Ibu. Kenapa saya tidak jatuh di dunia entertain? Kenapa saya enggak pesta seks? Kenapa saya enggak merokok? Kenapa saya enggak narkoba? Kenapa saya enggak dugem? Karena memiliki roh pengendalian diri. Mana yang harus saya datengin, mana yang tidak harus saya datengin. Artis ulang tahun pasti tepat dugem. Kalau saya tidak terlalu akrab, saya enggak akan datang. Tapi kalau dia akrab, tanya bikin di mana? Oh di X2. Di Plaza Senayan. Tuhan tanpa dugem. Boleh mau datang? Datang mongol Pak. Selamat ulang tahun. Yuk. Ya sedikit aja. Oh enggak, gue lagi gak enak badan. Emang lagi capek, bukan dosa. Emang lagi gak enak badan. Teman satu gak usah ditawarin. Dia udah suci hidupnya. Biarin aja orang lain bilang kita suci. Yang penting kan memang target hidup kita menuju kesempurnaan. Amin. Amin. Biarin aja dunia bilang wah dia so suci. Gak apa-apa, memang itu target kita. Karena hanya orang kudus yang bisa melihat Tuhan. Sekarang kita kan berfase. Jadi orang mau bilang apapun tentang kita, saya santai aja. Mau ngapain? Kita buka Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayatnya yang ke-22. Saya paling suka gereja jemaatnya gak banyak. Orang lain, aduh gereja itu ibadahnya sampai 10.000 orang ngol. Meninggal baru 3 bulan dikirimin ucapan. Mending sedikit karena kawanan kecil lebih bermutu daripada kawanan banyak. Kenapa kawanan kecil lebih bermutu? Kita ada fellowshipnya. Gembala kita nyamperin kita. Kita bisa nyamperin Pak Gembala dan Ibu Gembala. Kalau gereja lu 10.000. Lu duduknya kursi paling terakhir. Gak mungkin ketemu Ibu Gembala Pak Gembala. Karena 10 menit lagi ibadah lanjutan. Jadi ngapain kalau ibadah begini Pak? Tolong boleh gak bantuin doa? Bisa. Tapi di saat engkau sudah didoakan jangan lupa. Jangan seperti 10 orang buta. Berapa yang balik? 1. Yang padahal 10-10-nya mengalami mujizat. 10-10-nya mengalami mujizat yang sama. Disembuhkan. Hilang tuh sambilang. Tinggal 1 yang balik. Tapi coba lihat, yang balik itu menjadi saksi hidup kebaikan Tuhan dalam Alkitab. Amin. Anda selesai didoakan Pak Gembala mengalami mujizat. Datang minggu depannya atau the next minggunya. 2 minggu kemudian saksikan kebaikan Tuhan di atas mimbar ini. Itu yang bisa mengalahkan iblis. Karena oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Jadi jangan takut bersaksi. Yesaya 2 ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Yeremia 17 ayat 5. Kita juga sama akan menemukan kalimat yang sama.
Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita gak boleh ngandelin manusia Bapak Ibu. Yesaya 2 bilang manusia itu hanya dari hembusan nafas. Nafas diambil lagi. Meninggoy. Gak ada untungnya. Ngandelin manusia. Kadang orang bilang, enggak bang, gampang bang. Saya mah punya teman yang selalu ada untuk membantu saya. Dia selalu paling depan bang. Wah di saat saya dulu begini bang, dia selalu ada untuk membantu. Jadi kita selalu ngandelin siapa? Teman, saudara, sahabat. Kita andelin om. Saya juga begitu. Dulu awal-awal masuk Jakarta, ngandelin saudara. Saya punya om bintang 2 marinir di Cilandak. Sepupu kandung mama, gak mungkin gak bantu. Saya datang ke rumahnya, om boleh gak minta tolong, bayar akan kita peko 1 bulan. Cuman 300. Omnya bilang, hah? Kasihan kita udah bangun rumah ini Ron. Ya Tuhan. Jenderal bintang 2 300 enggak ada. Kepikirnya haleluya. Ya sudahlah. Saya dulu ke gereja juga begitu Pak Gembala. Boleh enggak pinjam duit dulu. Nanti saya ganti Pak. Saya sudah kerja di sini. Bapak boleh datang cek kalau enggak percaya. Pendetanya bilang mari kita berdoa. Amin. Amin. Berharap dapat duit, dapat kalimat. Pokoknya tetap percaya pertolongan Tuhan itu nyata. Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Pulang ditanya ibu kos, adong hepengnya. Dan adong opong mari kita berdoa. Soalnya tadi aku didoakan di sana. Jadi ayolah ibu kos kita berdoa. Diusir. Karena kita ngandelin manusia, ngandelin diri kita, kemampuan kita, kepintaran kita, kegantengan kita, kecantikan kita. Sekarang kecantikan dan kegantengan jadi kesombongan. Padahal mereka lupa 50 kerutan di jidat lebih besar daripada di telinga. Mau ngapain? Pakai skincare sampai lupa perpuluhan. Padahal itu perpuluhan duitnya Tuhan, lu beliin skincare. Akhirnya mukamu aja yang putih, lehermu enggak. Berapa banyak orang glowing di muka, leher kayak kaki kena knalpot. Buat apa? Padahal itu perpuluhan yang engkau harus bawa ke rumah Tuhan. Biar engkau ada makanan dan minuman di atas mejamu. Tapi cuman perkara pengen glowing. Semua skincare kau beli. Opung mau bilang kami sama dulu emang udah ngadong skincare. Adong bedak fambo. Iya kan orang zaman dulu bedaknya fambo. Yang dikaling. Manggil butet gak datang kalengnya melayang. Iya kan ada bedak Marx yang ada ituannya tinggal dibegini-beginiin. Iya kan kalau dulu bedak malam itu yang kayak di cangkang itu namanya bedak Kelly. Itu kalau dipakai terus ditaruhin sampai purol kelihatan kayak pocong bener di ujung begini. Ih haleluya. Tapi coba kau lihat mereka apa yang terjadi. Menikah seumur hidup. Karena kenapa? Suami tahu mereka lebih mencari hati istrinya yang tulus daripada muka yang mulus. Jadi buat laki-laki yang hadir hari ini yang masih jomblo, buat yang nonton juga, ingat cari istri yang hatinya tulus daripada mukanya yang mulus. Karena hati tulus menghargai mertuanya. Kalau mukanya mulus, mamamu tinggal dapat besi putih. Karena gaji suaminya tiap hari dibeliin buat beli skincare lagi. Jadi gak usah ngandelin manusia. Dia hanya berharga karena hembusan nafas Tuhan. Nafas Tuhan ambil. Orang Manado langsung menyanyi. Orang berdosa pula
Habis pulang, menangis semua. Nyandak batunggu. Dia meninggal pakai nunggu. Itu andalan kami orang Manado, kalau nangis orang mati selalu nyandak batunggu. Lah ngapain dia nunggu? Orang udah waktu Tuhan pulang nungguin lu. Wah, riwe. Jadi jangan pernah mengandalkan manusia maupun kekuatan sendiri. Seberapa kuat dirimu untuk ngangketin beban hidup ini? Serahkan sama Tuhan. Saya juga begitu Bapak Ibu. Di saat duit itu habis Bapak Ibu. Dan saya tahu gak akan terganti. Kalau bukan Mongol serahkan pada Tuhan. Kayaknya Mongol so masuk rumah sakit jiwa. So habis doi Bapak Ibu. Di saat yang bersamaan duit habis WA masuk bang. Ada barang baru masuk Louis Vuitton. Duh Tuhan Yesus, ini mau buang nomor-nomor 40 juta. Akhirnya apa yang mau lakukan? Blokir nomornya. Daripada kita tiap hari dapat foto baru, Louis Vuitton baru, Bottega baru. Dih Tuhan, soalnya ada doi ini ginjal hilang satu ini. Kenapa kita nggak boleh ngandelin manusia? Coba kita buka sama-sama teman-teman. Yakobus 4 ayatnya yang ke-14. Yakobus 4 ayatnya yang ke-14. Yep, kita baca sama-sama. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nothing Pak. Gak ada yang bisa kita harapkan dalam hidup kita. Kita menjadi berarti karena pilihan kita memilih juru selamat yang sejati namanya Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita jadi berarti. Saya jujur kesaksian Bapak Ibu. Gak ada saya cita-cita dari SD sampai SMA jadi artis. Saya pengen jadi duta besar dari SD. Saya sudah hitung-hitung saya akan kuliah Fakultas Hukum, ambil hukum internasional. Sekarang udah masuk di FISIP, bukan lagi di hukum. Saya pengen jadi seorang duta besar. Karena saya jago, saya pinter berantem, pinter debat, bukan pukul-pukulannya. Saya pinter kalau saya kekeh pada sebuah pendapat, saya akan kekeh pada pendapat itu. Tapi bukan karena membabi buta, karena data saya sudah pegang. Oleh sebab itu sampai hari ini saya stand up komedian bisa menghibur semua lini. Acara korporat, acara gereja, acara orang Islam, acara kemarin Konghucu. Semua lini saya bisa. Kenapa? Karena saya pinter udah dari kecil. Saya suka membaca Bapak Ibu. Koran bekas pun saya baca. Bau ikan kan saya orang Manado Sanger Bapak Ibu. Nah itu yang buat bungkus-bungkus ikan cakalang itu nggak apa-apa orang baca sama bareng lalat gitu, nggak apa-apa. Balalan nih koran biar yang penting kita baca. Teman-teman sekolah nggak bisa ngafalin semua menteri, saya bisa hafalin. Dulu IPS ada pelajaran peta buta, teman-teman nggak tahu, saya bisa tahu. Tapi apakah saya juara satu? Enggak, karena sekalipun mungkin saya benar semua karena tidak didukung oleh keluarga. Saya selalu juara dari 43 juara 40. Saya jujur aja Pak. Saya belum pernah masuk 20 besar Pak. Di 40 terus Mongol. Tapi selama sekolah gak pernah saya mungkin angka 6 gak pernah Pak. Cuman karena background keluarga gak ada yang mendukung Mongol untuk sekolah. Jadi kayak gak dianggap di sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya juara 40 dari 43 siswa. Jadi nggak dianggap. Mau ikut core gitu, vokal group gitu. Sekalipun suara Mongol nggak jelek-jelek amat, nggak akan pernah ada yang ngajak. Selalu sana ngana. Akhirnya Mongol kebagian baca puisi. Ya dulu kan salah satu eskul. Pramuka, PMR, itu dulu eskul termasuk. Saya ikut baca puisi, dilombain sekabupaten, juara 2.
Pokoknya nggak dianggap. Jadi selalu juara 40. Nggak apa-apa. Juara 40 yang penting jadi artis. Yang juara 1, juara 2 bajaga toko di Manado. Ya, jadi buat teman-teman semua yang hadir hari ini maupun yang nonton. Ingat, biarkanlah orang menganggap engkau nothing. Tapi engkau spesial di mata Tuhan. Itu aja yang kita pegang. Orang mau bilang, enggak usah. Tapi engkau adalah anak spesialnya Tuhan. Tuhan selalu berkenan kepadamu. Oleh sebab itu jangan pernah lepas perkenanan Tuhan. Saya udah 4 kali diajak pindah agama. Bahkan kan sempat heboh katanya mau udah pindah agama. Saya bilang selama babi kecap Manado masih ada. Saya nggak mau pindah. Tuhan babi kecap Manado enaknya, haleluya. Kalau dia masih panas, nasi panas. Sebedeus, Andreas dan Petrus lewat gua cuekin. Lu pergilah mau habisin nasi dulu. Jadi saya nggak pernah mau ribet. Heboh, benar-benar heboh. Heboh yang kedua yang paling luar biasa. Saya katanya kumpul kebo. Gara-gara di rumah saya ada perempuan. Padahal itu Tuhan Yesus, itu Mongol perempuan itu DP mama, dia Mongol pe mama, kakak adik kandung. Berarti dia sepupu kandung Mongol. Kok Mongol bahu gelding dia Tuhan. Nggak boleh hukum Alkitab. Oh tapi kan masa saudara beda muka, ya orang dia produk bener. Maksudnya produk berhasil lah, gue produk bapak gue hilang. Ya wajar lah kalau kurang begini, tapi kan gak apa-apa. Mama cantik, papa ganteng, anak unik. Iya dong, kan itu udah bener. Papa cakep, mama cantik, anak cakep, wajar. Tapi kalau papa cakep, mama cantik, anak unik, itu yang luar biasa. Bayangkan bapak mama Manado, anak muka Batak. Lebih cocok mana? Ntar lagi ada acara Bonataon. Lah aku lagi Mongol ya kan. Orang bilang gimana ngol job? Tanggal 1 Maret sampai tanggal 29 Maret saya gak ada job. Karena bulan puasa. Kan gak mungkin Mongol diundang tausiah. Kan gak mungkin Mongol buka puasa bersama. Mau ngomong apa? Mau ngomong kebaikan Tuhan, gas. Tapi kan pasti nggak mungkin. Jadi kadang kita, wah enggak Bapak Ibu. Hidup kita ini cuman seperti uap. Kadang ada, kadang hilang. Hilangnya pun nggak tahu. Tahu-tahu aja, udah hilang tuh uap. Tapi kenapa kita menjadi spesial? Karena kita punya juru selamat yang sejati. Yesus Kristus adalah andalan hidup kita. Perkenanannya membuat kita yakin surga menjadi bagian kita. Amin. Jadi begitu aja, gak usah ribet. Tapi kan bang, saya mah kalau ada apa-apa temen selalu paling depan. Ngapain? Coba buka Mika 7 ayat 5. Mika 7 ayatnya yang kelima. Mika adanya di perjanjian baru ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Janganlah percaya. Janganlah mengandalkan diri kepada. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Apa yang Alkitab bilang? Jangan percaya kepada teman. Jangan mengandalkan diri kepada kawan. Jangan percaya sayang. Semua nganepi cerita yang kau ceritakan tentang masa lalumu. Di saat dia pingin sesuatu kau tak beri. Se-Indonesia Raya akan tahu. Facebook menjadi corong. Oh, lu tahu nggak dia dulu begini. Yang harusnya tidak dibongkar, terbongkar. Padahal dia adalah teman. Baru di bawahnya berapa? Bilang, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ingat jebakan mulut nih kadang. Suka tidak bisa kita kontrol. Kalau bahasa Alkitabnya bocor mulut. Kalau dia udah bocor Pak, oh Tuhan.
Oleh sebab itu kita jaga. Sebagus apapun kawan, belum tentu. Coba Anda cek, Yesus berapa muridnya? 12. Season 2 berapa muridnya? Kan murid Tuhan Yesus ada 12, ada 70, ada 120. Di saat Yesus berdoa di atas bukit, berapa yang dia ajak? Hanya berapa yang diajak? Terus dia marah-marah, tidak bisakah engkau bertahan berdoa sama? Cuman 3 orang saya. Nyandak 12 dia bawa. Orang tanya, kenapa Mongol nyandak 12 Tuhan bawa? Mengenai tanya jumpa Tuhan. Kita ndak tahu. Tapi manusia mereka boleh, kemungkinan besar kalau bawa 12, 70 dan 120 penuh tuh tempat. Itu. Tetapi kenapa Yesus hanya bawa 3? Karena 3 inilah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tempat Tuhan cerita, tempat Tuhan ngobrol. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berkawan, nggak boleh berteman. Tetapi yakinkan dirimu bahwa teman yang engkau miliki adalah teman yang setia. Kenapa kita nggak boleh ngandelin teman? Karena Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Karena sebentar lagi kita akan ada perjamuan kudus. Saya ingat dulu bab di Wendy's Kelapa Gading, setiap selesai pelepasan oleh Pak Frankie Pantau dan tim, saya didoakan oleh Papi Gilbert, saya didoakan oleh Om Eras, Pak Frankie Laransendu, masih tim utuh. Saya didoakan oleh mereka ngingetin Mongol-ngol. Ingat, tubuh dan darah Kristus itu penting untuk hidup kita. Jadi kalau boleh ikut perjamuan, naik ke lantai 2. Karena di Wendy's itu di bawah toko buku. Toko buku, ini pintu masuknya. Nanti kalau kita doa ada di belakangnya. Jadi kita doa pelepasan, nanti ada yang sudah didoakan 3 bulan. Dilanjutkan kalau dari Pak almarhum Pak Yersaya udah menyatakan oke, udah selesai. Nah itu lanjut ke baptis. Jadi pemberesan, baptis tahir selesai. Jadi contoh, iman gak goyang. Orang mau ngajak apapun ke Mongol, gak akan pernah goyah imanku. Kenapa? Karena pondasinya sudah benar. Termasuk gereja Anda, pondasinya sudah benar. Jadi kita yang menjadi jemaat dari Mount Hermon Church, gak usah khawatir selama pondasimu engkau bangun dengan benar. Sama kayak Alkitab bilang, membangun rumah di atas batu dan di atas pasir, dua-duanya tetap kemasukan air. Tetapi perbedaannya adalah hasil akhirnya. Di saat dibangun di atas pasir, rumahnya hilang sekalian. Tetapi yang dibangun di atas batu, di saat airnya surut, rumahnya tetap berdiri teguh, kotoran tetap ada, tapi Tuhan bilang apa? Bersihkan. Gak usah ribet, oleh sebab itu Mongol selalu bilang, orang-orang yang curiga gereja setan bagaimana bentuknya, lihat aja kalau ada grafiti-grafiti gak jelas di dekat rumah, di tembok-tembok kompleks rumah. Terus apa bang kita harus lakuin? Doa puasa gak usah, beli cat. Dicat. Ngapain pakai doa puasa? Dicat, orang cuma ngapusin itu kok. Apa dengan doa puasa terus dia ngeglontor sendiri? Gak usah, ngecat aja no. Beli cat 59.000 harganya. Cat aja dalam nama Yesus. Kutuk ini kami nyatakan tidak berlaku. Udah begitu aja. Gak usah ribet. Orang kita sudah dibayar di kayu salib lunas. Kok menjadi ribet untuk perkara yang gak penting. Sekarang ada banyak di Jakarta Pak. Ini yang kita harus ingatkan kepada jemaat. Teman-teman. Anda sudah bergereja, berjemaat, bertumbuh di gereja sini. Tetaplah bertumbuh di sini. Jangan lihat di sana ada mujizat terus Anda goyah iman karena mengejar mujizat. Kejar pribadi Kristusnya, bukan kejar mujizatnya.
Saya sampai stres kalau ngeliatin orang berbondong-bondong ngejar mujizat. Yesus yang kau kejar, perkenanannya yang kau kejar, mujizat bonus buat hidup kita. Anda bergerejalah di gereja ini di Mount Hermon. Percaya semua akan menjadi indah karena dasarnya sudah sempurna. Tinggal nggak mau bikin rumah bentuk apa? Bentuk rumah Batak, rumah Jawa, rumah Manado, gas. Yang penting ada DP doi for mau beli seng. Ya kan begitu syaratnya. Mau bangun rumah bentuk apapun silakan. Mau ke dalam tanah juga boleh. Yang penting ada hepengnya. Dan ngadong hepeng terpal. No, di Jalan Kunir deket. No. Itu Yeremia 9 ayat 4. 1, 2, 3. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya dan janganlah percaya kepada saudara manapun sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Itu juga tuh buat kita. Tuhan, jangan terlalu over sama saudara. Di saat kita sukses, oh Tuhan, saudara yang ada di sisi kiri kanan dirimu. Tapi di saat engkau ambruk, mereka bagaikan kaum Saduki Farisi yang ada di sekelilingmu. Lu tahu gak dulu? Aduh. Sama juga dulu Mongol pas jadi artis. Ngana pe oma Ron, dan kita pe mama anak bersaudara Ron. Jadi ngana ini kita pe ponakan. Sama kayak Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak mau dulu semua bersaudara ngana pi oma dan kita pi mama dulu permesta sama-sama begini begitu. Semua akan muncul di saat engkau sukses. Tapi coba di saat engkau sedang merangkak hidupmu, mereka adalah pencemooh yang paling pertama. Tapi coba kalau kau sukses, waduh, nggak kebantu diungkit masa lalumu. Saya juga begitu Tuhan. Di Kelapa Gading di depan orang banyak. Dibilang anak sekarang sombong Mongol. Dulu anak kita yang cebok-cebok. Tuhan. Di perkara cebok dia bongkar. Ada wartawan lagi. Jangan sampai ditulis jadi berita Mongol artis yang lupa dengan kacang akan kulitnya. Gue bilang enggak juga. Karena saya juga enggak kenal. Kan saya tinggal di Sangir Pak. Setahu saya belum pernah ketemu sama ini tante. Sumpah Pak demi Tuhan ini mimbar gereja. Saya belum pernah lihat dia Pak. Setahu Mongol nih. Saya belum pernah lihat nih tante. Terus pas bangun di Kelapa Gading. Dia bilang omanya Mongol dan DP mama anak bersaudara. Terus dia bilang katanya dulu cebok-cebok Mongol. Kita tahun berapa ini tante ini baca. Setahu Mongol dari kecil hidup bener-bener tough, bener-bener kuat. Karena saya harus hidup sendiri. Oma tuan tanah, tapi kan saya sebagai cucu yang tidak teranggap. Orang saya bayar sekolah aja dari hasil mencuri. Jujur Pak, Tuhan marah berdusta Pak, saya mencuri. Tapi saya gak nyuri punya orang. Oma kan kalau mau panen pala, kan semua dipungut terus dibelah nanti bawa pulang baru dikasih keluar DP fuli, DP kulit merah itu tuh. Nah itu kalau udah pergi kita pulang dari apalagi panen kan nggak semua Mongol pungut. Yang lain Mongol sembunyiin pakai daun. Pungut udah dipala bawa pulang tuh. Nah dorang oma pulang Mongol balik no Mongol pungut Mongol jual. Nah, ya itu betul no Mongol mencuri itu ya benar. Itu benar Mongol gak bohong. Itu saya lakukan buat apa? Buat bayar sekolah. Karena setiap kali minta duit sekolah ke oma selalu marah-marah. Ngana memang kurang ajar sama dengan apa mama begini. Jadi akhirnya saya seperti itu Pak. Jujur saya gak berdusta. Karena memang begitu. Orang saya kecil aja pulang mau berangkat sekolah. Selalu orang bilang ya Tuhan biar gak ada sekolah tinggi-tinggi. Paling cuma jadi security. Selalu begitu keluarga. Saya beli sepatu juga begitu. Cuman berangkat dipakai.
Pulang pakai slop. Kalau bahasa Manadonya slop, sendal gitu. Sendal yang tulisannya swallow. Baru ada sendal satu lagi yang lili. Tulisannya LILY. Itu kalau kepake kena rinso, sini sepatunya slopnya. Melorot, di sini jadinya. Ya, jujur aja Pak. Saya nggak pernah sepatu pantofel dari kecil. Nggak pernah dikasih. Oma mau beli baju Natal, saya mau dibeliin baju, hanya Natal itu pun satu kaos, satu celana. Sepupu-sepupu Mongol yang lain, oh Tuhan. Dorang baju boleh tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 sampai 5, beda-beda baju. Mongol satu. Kalau mau makan juga begitu. Dorang dapat ekor, saya kepalanya. Mau makan ayam nih, jujur nih Bapak Ibu, kenapa saya nggak makan babi dari kecil? Sampai hari ini saya nggak makan babi. Karena dari kecil nggak dikasih. Jadi kalau oma mau masak babi, Mongolnya mau dikasih. Saya kalau makan ayam, saya cuman dikasih DP kepala dan DP santan. Cuman DP kepala yang ada di DP mata itu. Karena katanya biar bangun pagi ngana. Gitu DP alasan. Ini mimbar gereja yang nggak bohong. Makan ikan selalu kepala. Nggak boleh langsung makan nasi, harus makan bete dulu. Kalau bahasa Jakarta talas Bogor tuh. Nanti baru baspul pakai nasi. Yang lain langsung nasi. Karena selalu kesalahan mama ditimpakan selalu ke Mongol. Tapi di saat saya lahir baru, saya berdamai dengan Tuhan. Saya mengalami yang namanya pembaharuan hati Bapa. Saya waktu itu ketemu Ko Daniel Alexander. Dia pulihkan Mongol, dia didik Mongol, dia ajarin Mongol. Dia balut luka batin yang Mongol alami. Dari situ saya bilang saya akan berdamai dengan hidup saya. Oleh sebab itu coba Anda lihat setiap kali saya stand up. Saya selalu bawa materi yang membuat orang selalu tertawa. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang nyelekit Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah nyantai. Saya tidak pernah dendam dengan siapapun. Termasuk yang minjem duit saya nggak punya dendam, nggak apa-apa. Saya masih punya Tuhan yang dahsyat. Buktinya sampai hari ini. Kemarin dihubungi, bisa nggak Pak Mongol pelayanan? Saya bilang sama manajemen, kalau kita ada acara di Jakarta, info ke gereja Mount Hermon, sebulan sebelumnya kalau kita tanggal ini ke Jakarta, siapa tahu mereka ngundang kita. Kenapa? Karena saya sudah tidak tinggal di Jakarta lagi. Saya pindah dari Jakarta, pilihannya adalah Surabaya, Bali atau Manado. Saya mikir ke Surabaya, aduh kurang serak. Ke Manado, nggak mungkin orang percaya kita so miskin. Yang ada tiap pagi orang so di rumah, kasih yang mau bayar listrik, mau beli baras. Orang nggak tahu kalau kita sudah nothing, nggak punya duit banyak seperti sebelumnya. Akhirnya saya milih pindah ke Bali. Saya tinggal di Bali aja lah lebih murah, ngontrak rumah lebih murah. Tenang aja selama artis yang tinggal pasti dianggap rumah sendiri. Padahal basewa. Orang tanya kenapa bang abang kok kayaknya nggak ribet karena buat saya santai. Santai. Anda mau tinggal di rumah sendiri, mau tinggal kontrak selama Anda bisa menikmati hidup. Itulah keindahan hidup. Buat Bapak Ibu yang hadir hari ini. Yeremia 17 ayat 7 ayat terakhir. Ini ayat yang paling luar biasa yang mengingatkan Mongol tentang makna hidup. Bahwa ternyata Tuhanlah sandaran kita. Kita baca sama-sama Yeremia 17 ayat 7 dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ada 2 kalimat yang Tuhan ingatkan untuk kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Jangan cuma ngandelin Tuhan tapi harapan kita tidak taruh juga masih nothing. Tapi kalau kita mengandalkan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan bilang di awalnya adalah diberkatilah. Dan itu saya lakukan sampai hari ini.
3 tahun saya melewati hari hidup yang lumayan gak kebayang. Tetapi Tuhan mampukan Mongol sampai hari ini tetap berdiri teguh sebagai putra Kristus yang sejati, yang saya pilih dari awal sebagai juru selamat saya. Saya ditawarin mobil set 4 BM untuk pindah agama, saya bilang gak cocok sama muka. Saya Anda mau beli mobil segini buat saya pindah agama, percuma. Orang gak percaya ini mobil Mongol. Innova jo kalau ngoniha. Itu pun Mongol pakai Innova aja orang bilang sewa itu. Jadi santai Bapak Ibu. Andalkan Tuhan dalam hidup. Buat yang nonton ini juga sama. Ingat, Tuhan tuh segalanya dalam hidup kita. Yang kita perlu lakukan untuk Tuhan. Di saat kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan Tuhan, kita kepada Tuhan. Baru kita harus ingat terakhir adalah menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya dengan apa? Pujian penyembahan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, mengingat janji Tuhan melalui roti dan anggur perjamuan. Ini mengingatkan kita, the covenant kita, ikatan perjanjian kita dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus. Ada bonusnya yang akan kita terima jika kita melakukan hal tersebut. Tapi kan Bang, perjamuan kudus itu hanya liturgi. Tapi kan Bang, perjamuan kudus itu emang ada benar di Alkitab mujizatnya. Pak, mujizat terbesar dalam hidup kita, Anda bisa bangun pagi. Itu mujizat paling besar, Pak. Kalau Anda tidak bangun pagi, lonceng babunyi 30, ada orang meninggal. Itu. Jadi di saat kita bisa bangun pagi, langsung lakukan kayak nih kita bilang, saat pagi hari ku datang lagi. Ya kan? Memuji Tuhan dan menyenangkan diri. Atau lagu Pantekosta lama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Wih, itunya ndak sadar malele ingus bareng-bareng. Kenapa? Karena kita bangun pagi. Itu mujizat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jadi sekarang kita ada perjamuan. Siapkan hatimu. Apa Bang? Doa sama Tuhan. Tuhan, ampuni salah dan kesalahanku kalau aku pernah melakukan dosa. Layakkan aku untuk menerima roti dan tubuh Kristus. Agar aku akan memperoleh banyak hal luar biasa dalam hidup saya sepanjang tahun 2025 ini. Tahu? Tapi Bang, bagaimana perjamuan kudus? Gembala sidangmu yang pimpin, bukan Mongol. Saya kadang-kadang suka mumet kalau ada pendeta tamu pimpin perjamuan. Gak boleh. Otoritas tertinggi di Mount Hermon Church adalah gembalamu. Termasuk dalam hal doa berkat. Saya tidak pernah mau disuruh doa berkat. Sampai orang bilang Mongol kayaknya gak tahu berdoa. Bukan. Yang memberkati itu harus pemimpin. I'm not your leader. Saya ini pun harus angkat tangan kalau gembalamu memberkati. Karena otoritas tertinggi ada di beliau. Tapi Bang, lu tahu gak gembala gua? Aduh, mumet banget ya. Itu gembalamu teman-teman. Beliau juga manusia sama dengan kita. Gak pakai sayap dia. Beliau juga orang, ada saja mungkin beliau dalam keletihan. Itulah fungsi kita sebagai jemaat untuk mendoakan beliau. Biar diberi kekuatan lebih. Jangan cuma minta Pak doakan, Pak doakan, Pak doakan. Kong siapa yang berdoa for dia? Anda sebagai jemaat. Itu namanya balancing system. Roda ini berputar. Itunya juga harus muter. Kalau enggak dia patah.
Harus seirama, berputar bersama. Anda minta didoakan oleh Pak Gembala, Anda pun doakan Pak Gembalamu di saat Anda di rumah. Di mana Tuhan berkati gembala saya. Apa yang dia kerjakan buat berhasil. Kesehatannya. Kenapa kalau dia sehat? Dia memberitakan firman, iman kita bertumbuh, kita menjadi kuat. Iman bertumbuh, Alkitab bilang mengalahkan dunia. So, ngapain lagi takut sama setan? Ngapain lewat kubur? Permisi. Lewat kubur kalau sekarang habis saya dengar khotbah Mongol, besok ke kuburan langsung kau teriak, siapkan jalan bagiku. Di anak raja di atas segala raja. Amin. Jadi buat teman-teman semuanya terima kasih. Pokoknya ingat Tuhan adalah sumber hidup kita. Andalkan dan taruh harapan hidup kita kepada Tuhan. Niscaya hidup kita akan tetap on the track sebagaimana yang Tuhan mau yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Lewat pujian penyembahan, lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah diberkati dan kita menerima mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena nama Tuhan yang penuh dengan kuasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri program Mujizat Zaman Now ini. Sama-sama kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.